Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa Mimosa TV di mana saja berada, jumpa lagi kita pada acara yang sama, yang bincang santai tauhid tasawuf. Kali ini kita akan mengangkat tema yang cukup menarik, yaitu tasawuf tanpa meninggalkan dunia. Ya, kita ketahui bersama bahwa tasawuf itu adalah hadap hati kepada Allah, sehingga kita tidak mesti meninggalkan dunia, karena bagaimanapun kita hidup di dunia dan kita beramal adalah di dunia ini. Tentu yang diperbaiki adalah bagaimana hadap hati kita kepada Allah sehingga tidak terikat oleh dunia, tetapi tanpa meninggalkan dunia. Nah, inilah yang perlu kita perbincangkan pada kesempatan ini dengan Al-Ustadz Habib Salim Al-Jufri LC. Beliau adalah pimpinan Majelis Rasulullah Provinsi Gorontalo, banyak berdakwah di mana-mana, termasuk di layar kaca. Insya Allah apa yang akan disampaikan nanti kita akan perbincangkan. Bersama kita hadir juga Bapak Sunario Usman, calon magister pendidikan, insya Allah 1 minggu lagi. Kemudian hadir pula Pak Rizal Rahmola, beliau juga aktivis dakwah yang banyak mengikuti Pak Salim Al-Jufri. Baik, tema ini insya Allah akan dibincangkan selama kurang lebih 1 jam ke depan, dan saya persilakan untuk memberikan pengantar bincang kita kali ini kepada Ustadz Habib Salim Al-Jufri. Silakan. Saya kira Pak Sunarso lebih awal berangkat supaya berurutan begini kan. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa wala. Saya hormati Pak Dr. Najmuddin, ke Ustadz Sunarso, ada Ustadz Rizal. Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini kita jumpa kembali. Sebenarnya Ustadz, kalau bicara tasawuf ini, tasawuf itu kan ilmu, ya. Kemudian sufi itu alladzi safahullahu qalbah, yang hatinya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hati bersih ya pasti kedekatan dia kepada Allah juga sudah dekat. Karena memang itu harus dengan hati yang bersih. Situ kan dikatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak ada manfaat anak, tidak ada manfaat harta, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Jadi inti semua adalah hati yang bersih. Itu disebut dengan sufi. Sehingga memang kalau ada yang bilang bagaimana dengan dunia ini, kita orang sekarang Masya Allah, ini Pak Dokter sekarang jadi doktor, ya kan? Semuanya penampilannya luar biasa. Ini Pak Sunarso Masya Allah dengan tampilannya, ya kan? Ini mewah semua artinya, pakai handphone, pakai mobil, ya kan? Artinya ini dunia semua yang dibikin, ya kan? Apakah dengan kita masuk ke dunia, ya ini kan mau tidak mau ya kita harus menggunakan fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Yang dilarang itu, yang dicela adalah cinta kepada dunia. Jadi memiliki dunia ya wajar-wajar saja. Orang yang kaya raya pakai baju mewah, saya datang Masya Allah ini pakai baju yang lumayan, alhamdulillah. Lumayan baju, artinya baju yang lumayan, saya rasa lumayan saya pakai. Al-Imam Qadhi Iyad, beliau waktu itu pakai baju mewah. Beliau ada orang bilang, ya Imam, kenapa antum pakai baju mewah? Antum ini ulama, harus tampilan sederhana. Dia bilang, baju saya ini berbicara kepada kamu, saya tidak butuh dengan kamu, supaya orang tidak kasihan dengan saya. Jadi dia pakai baju mewah supaya orang tidak kasihan. Jadi itulah sufi sebenarnya. Ya kan, itulah sufi. Sufi itu bukan pakai baju yang kusam, yang dia itu sufi, bukan. Bukan sufi. Sufi itu yang dalam hatinya tidak ada cinta dunia. Kalaupun dia menunduk dirinya, ya, merendahkan dirinya, tapi hatinya itu suka dipuji sama orang, ya itu dunia namanya. Iya kan? Itu dunia namanya. Jadi sufi itu ya dalam hatinya tidak ada ta'alluq bid dunia. Dunia ini umum. Dunia ini manusia masuk di dalam.
dunia ini harta masuk di dalam, artinya hatinya tidak ada ta'alluq dengan dunia, baik manusia maupun harta, maupun apa yang berkaitan dengan itu semua, tidak ada sama sekali. Nah, maka itu yang dicela sama Nabi. Jadi Nabi Muhammad SAW sampaikan kepada kita, la akhsha alikumul faqr, saya tidak takut kepada kalian jadi miskin, kata Nabi. Walakin akhsha alikum an tubsata alikumud dunya, yang aku khawatirkan sama kalian, dunia itu dibentangkan kepada kalian. Artinya Nabi Muhammad tidak takut kepada kita miskin, tapi yang Nabi khawatirkan takut miskin. Kita orang yang takut miskin itu yang Nabi khawatirkan, bukan miskinnya. Kalau miskin ya biasa saja. Nabi Muhammad saja makan 2 bulan berturut-turut cuma kurma dengan air, iya kan? Artinya yang Nabi takutkan bukan miskinnya, yang Nabi takutkan kepada kita orang yang takut miskin. Berarti itu dunia maksudnya ya, cinta kepada dunia. Maka hal yang perlu kita ketahui bersama, tasawuf itu tidak harus meninggalkan dunia. Yang ditinggalkan itu cinta kepada dunia. Ya. Sama dengan saya kasih satu kisah luar biasa menarik dari Sayyidi Al-Habib Umar bin Hafid. Mungkin ini saya sudah kisahkan beberapa kali. Beliau punya mobil hilang, Pak Dokter. Dirampok. Jadi saya mungkin pada kisahkan ya. Mobil beliau hilang. Ketika mobil beliau hilang, dilaporkan kepada beliau. Dia bilang, Habib, mobil kamu hilang. Dia bilang, sopirnya bagaimana? Dia bilang, sopirnya alhamdulillah sehat-sehat. Tidak ada apa-apa. Sudah, yang penting sopirnya aman-aman. Itu yang pertama. Artinya dia tidak pusing dengan mobilnya, yang penting sopirnya aman. Hari kedua, datang orang yang ingin membantu Habib Omar supaya mencari mobilnya. Habib Omar bilang, silahkan kalian cari mobil saya. Pakai helikopter waktu itu. Ditanya sama orang yang ingin mencari ini, ya Habib, mobil antum warna apa? Habib Umar diam. Bingung. Ditanya, mobil saya warna apa? Ditanya sama sopirnya. Warna apa mobilnya? Bayangkan warna mobil dia tidak tahu. Nah ini yang dimaksudkan. Sering kita dengar doa-doa para ulama dulu, Allahumma ij'alid dunya fi aidina wa la taj'al fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia di tangan kami, jangan jadikan di hati kami. Jadi dunia itu cuma di genggaman tangan mereka begini. Jadi mobil, rumah, harta semua di tangan. Tidak ada yang masuk di dalam hati. Jadi mudah lepas. Jadi mudah lepas, betul. Jadi bakhil bin mobil tidak ada mungkin itu. Ya kan? Artinya pasti dia cepat. Kalau misalnya dia ingin buang sebentar bisa dia buang. Karena cuma di tangan. Bayangkan warna mobil beliau tidak tahu. Kita orang ini sampai velg tompe motor, tompe otot orang hafal, tapi velg pe model. DP baut yang sudah lapas dan orang tahu, iya kan? Yang lecet sedikit orang hafal. Artinya kalau bicara inilah ini. Artinya jangan sampai dunia itu masuk ke dalam hati kita. Jadi dunia bisa kita pakai, tapi jangan sampai kita masukkan ke dalam hati. Bikin sarana seperti biasa, seperti itu kurang lebih. Ya, karena jadi, cuma diminta pengantar, jadi kasih pengantar. Ya, jadi saya kira nanti akan diperdalam. Tadi saya tertarik dengan contoh itu bahwa ternyata yang tidak boleh itu mencintai dunia. Memiliki dunia boleh, tapi hanya sampai sebatas di tangan, jangan sampai di hati. Sekarang ini memang fenomena jangankan di tangan, tapi sudah masuk di hati. Ya. Artinya belum ada saja sudah di hati. Artinya dia sudah suka dan baru lihat ya. Baru lihat sudah ada di hati. Padahal belum di tangan ini. Nah ini lebih cepat lagi. Kalau tadi kan jangan di tangan, ya jangan di hati, tapi di tangan saja. Ini enggak, di tangan belum ada, tapi sudah ada di hati. La ilaha nah ini luar biasanya tarikan dunia ini memang begitu itu kata Nabi, nikmat ya. Pak Dokter, ittaqud dunya wattaqud nisa. Hati-hati dengan dunia, hati-hati dengan perempuan. Ternyata perempuan di dunia lebih kalah daripada dunia perempuan itu. Jadi kata Nabi, hati-hati dengan dunia, hati-hati dengan perempuan. Padahal kalau kita pikir, dunia itu ya masuk di dalamnya perempuan pasti kan? Dunia itu masuk dalamnya perempuan kan? Kenapa kok Nabi Muhammad mengulang lagi? Kata Nabi, hati-hati dunia, hati-hati perempuan. Padahal perempuan sudah masuk di dunia. Sengaja Nabi sampaikan perempuan khusus lagi, Nabi sebutkan, karena lebih bahaya dari fitnah. Situ kata Nabi, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijal minan nisa. Tidaklah saya meninggalkan satu fitnah yang besar, yang lebih besar, ya melainkan daripada fitnahnya perempuan kepada laki-laki. Coba lihat di mana-mana. Orang bisa saja bisa menghindar daripada fitnah uang. Orang bisa menghindar dari fitnah apa saja. Tapi kalau fitnah perempuan, jarang sekali. Perempuan yang sudah ajak misalnya, sulit orang bisa menghindar. Situ kata Nabi, hati-hati dengan perempuan. Fa inna fitnata Bani Israil kanat fid nisa. Adapun fitnah Bani Israil dulu itu di dalam perempuan. Seperti itu. Ya, kita kembali ke ini Habib. Ada yang menarik menurut pandangan saya ini mengenai bagaimana agar
apa yang tadi kita bincangkan itu tidak sampai masuk ke hati, ada dua metode dalam tasawuf itu. Yang pertama kita menggunakan pendekatannya Al-Ghazali itu, yaitu tahalli, kemudian tahalli dan tajalli. Jadi membuang penyakit-penyakit batin itu, termasuk cinta dunia tadi itu, kemudian menghiasi hati itu dengan perbuatan baik, dan baru itu masuk pada tajalli. Nah, tapi itu konsep Al-Ghazali. Nah, ada konsep lain yang dikembangkan dalam tarekat itu, bahwa kita tidak mampu menyingkirkan kekotoran-kekotoran batin sebelum nur Allah itu masuk. Karena yang menyingkirkan kotoran-kotoran batin itu adalah bukan kita, tetapi cahaya Allah yang masuk. Nah, ini kan berarti terbalik, Pak. Artinya ada yang memulai dari tahalli, ada yang memulai dari justru tajalli dulu. Artinya nur Allah itulah yang bisa menyelesaikan kekotoran batin itu. Nah, ini bagaimana pandangan Ustaz? Ini sebenarnya ini tema salah sebenarnya saya dulu berarti. Ini tema cocok cuman Pak Dokter ya, Pak Hasan, Pak Rijal sebenarnya. Saya sebenarnya harus di belakang layar ini. Ya. Jadi memang Pak Dokter, memang tasawuf itu kan dia banyak jalan, ya. Tapi tujuannya sama pastinya. Di sini kita mungkin pernah dengar dalam ilmu tasawuf yang kami pernah pelajari, ada disebut dengan Al-Ghazaliyah, ada disebut dengan Asyadiliyah. Tariqah Al-Ghazaliyah itu adalah tariqah inayatuhum bil a'mal. Ya, bantuan mereka itu dengan amal. Amal ini ya sudah, mereka bersihkan hati mereka, ini itu yang sebagaimana disebutkan tadi oleh Pak Dokter. Ada namanya Asyadiliyah. Asyadiliyah ini mereka condong kepada inayatuhum bil ahwal itu syauq, rindu kepada Allah, menambahkan cinta kepada Allah. Jadi amal itu mereka sedikit, ya, membersihkan hati teori, tapi mereka langsung bagaimana batin mereka langsung langsung mereka menambahkan cinta kepada Allah dalam hati, meletakkan nur Allah dalam hati, sebagaimana Pak Dokter sampaikan tadi. Seperti itu. Cuman memang begini, dan itu semuanya pasti harus ada mursyid, pastinya harus ada guru yang membimbing. Kalau tidak ada mursyid tidak bisa. Dan paling bagus ketika digabungkan antara Syadiliyah dan Ghazaliyah. Artinya ada amal, ada juga dengan ahwal. Ya. Adapun yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, tajalli, kalau yang dimaksudkan tajalli adalah langsung masuk cahaya Allah, maka di sini saya ibaratkan seperti wadah. Ini wadah ini kotor, kemudian akan ditaruh madu. Kira-kira boleh atau tidak? Masih kotor kan? Jadi wadah yang kotor ini, ketika kita letakkan madu yang bersih, yang enak, yang mahal, kira-kira ada yang mau minum itu atau tidak? Tidak ada. Iya kan? Nah, tidak bisa. Jadi sehingga Nabi Muhammad SAW menyampaikan tentang bahayanya sifat sombong, tentang bahaya sifat dan lain-lain semuanya. Ini penyakit hati. Nah, sehingga ulama bikin itu jalur. Ya, sehingga orang tidak bisa yang mungkin wallahu alam, saya tidak tahu apakah bisa orang yang langsung mendapatkan tajalli sebelum tahalli kemudian takhalli, wallahu alam. Intinya di sini memang yang kami pelajari seperti itu, harus tahalli kemudian takhalli, harus takhalli kemudian tahalli, mengeluarkan yang buruk kemudian memasukkan yang baik, setelah itu mendapatkan madu itu, ya kan? Bagaimana dapat madu sedangkan orang masih kotor dari wadah, ya kan? Air saja kalau orang taruh di wadah yang kotor, tidak ada yang mau minum, sedangkan kita orang mau minum di bau, ya kan? Apalagi orang lain. Jadi seperti itu. Jadi yang saya pahami seperti itu. Mungkin Pak Dokter pahami lain barangkali. Ya memang begini, saya membaca beberapa referensi itu, ada dua jalur yang dilakukan oleh para sufi. Yang pertama itu melalui mujahadah. Ya. Nah, sehingga Al-Ghazali ini termasuk yang bermujahadah. Memilih jalur mujahadah. Ya. Nah, sementara ada sufi lain itu menganggap ketika kita beriman kepada Allah itu adalah hidayah. Nah, sehingga ini jalur hidayah. Nah, sehingga hidayah itulah yang membuat terbersihkannya hati kita itu karena melalui langsung, jalur hidayah itu. Kira-kira bisa nggak Ya bisa jadi. Artinya dari sisi dua.
sisi. Kalau saya lihat artinya dalam Al-Quran kan waman jahadu fina alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana kan. Orang yang bermujahadah kepada kami maka kami akan tunjukkan jalan. Itu kan dalam Al-Quran. Kemudian juga bisa jadi Allah kasih kepada orang itu tentang masalah ilmu laduni itu. Ilmu laduni itu langsung Allah kasih kan. Bisa jadi. Dan itu memang dari Allah pastinya. Dan disebutkan bahwa innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Allah itu yang berikan hidayah. Kita tidak bisa memberikan hidayah kepada orang. Artinya memang hidayah itu hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang bisa mendapatkan rutbah itu kedudukan tanpa dia bermujahadah, dan itu banyak para wali dikisahkan seperti itu. Sama dengan salah satu daripada guru kami ketika menjelaskan tentang ada satu orang yang dia mendapatkan derajat yang itu harus menembus 70 hijab, tapi dia sudah dapatkan. Nah, ini bahasa tasawuf pastinya, penjelasan tasawuf. Artinya yang dia bisa seharusnya dia melewati 70 hijab, tapi dia langsung Allah, artinya jalan tol lah. Jalan tol sehingga langsung dia dapatkan itu. Ada orang yang seperti itu. Dan itu ya sesuai dengan kehendak Allah pastinya. Dan pastinya itu harus dengan mursyid juga ya, begitu. Jadi ya saya tertarik dengan ini Ustaz. Sebelum ke Pak Sunario dan sama dengan begini, saya punya guru pada bilang begini, ada orang yang pergi menuju Allah, ada yang jalan kaki, ada yang lari, ada yang naik mobil, ada yang naik pesawat gitu. Ya, kalau dikaitkan dengan tafsirnya Quraisy Shihab itu dalam menafsirkan ihdinas siratal mustaqim itu, yang selama ini kita memaknai ihdinas siratal mustaqim itu kan tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Sehingga Quraisy Shihab memberikan tafsiran yang kedua bahwa kalau tunjukilah itu katanya masih lama. Jadi misalnya orang mau cari alamat tuh, tunjukilah berarti hanya ditunjuk begitu. Tetapi Quraisy Shihab memberikan tafsiran lain bahwa ihdinas siratal mustaqim itu antarkanlah ke jalan yang lurus, sehingga bersama-sama menuju jalan itu. Jadi tidak ditunjuk saja, tapi langsung diantarkan. Nah ini bagaimana? Mungkin yang dimaksud hidayah di situ lebih kepada antarkanlah. Kalau tunjukilah itu masih mujahadah, masih proses dia mencari di sana, belok kiri kemudian belok kanan, dia cari sendiri, mujahadah. Tapi kalau ihdinas siratal mustaqim yang dimaknai adalah antarkanlah ke jalan yang lurus, berarti mau kemana Pak? Mau ke sana? Oh mari sama-sama dengan saya, nanti saya antar langsung. Bisa mungkin dimaknai seperti itu dengan pendekatan tafsir jalan Quraisy lebih anu ya. Ya bisa jadi, wallahu a'lam. Saya bukan ahli tafsir juga. Wallahu a'lam. Oke, silakan Pak Sunari, barangkali ada yang mau disampaikan terkait tema kita bahwa tasawuf itu tidak harus anti dunia. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, terkait dengan tema ini, saya teringat dengan sebuah acara Habib, acara entrepreneur, artinya bagaimana kemudian kita menjadi sebuah salis yang menarik. Ya, ini acara apa istilahnya ini training terhadap para pengusaha muda. Di acara itu Habib, saya ada hal yang menarik perhatian saya. Ketika pemateri ini mengatakan bahwa kita selama ini dibodohi dengan sejarah yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu miskin. Ya. Kalau Nabi Muhammad itu miskin, kenapa dia berdoa minta jadi miskin? Ya. Sudah miskin, masa berdoa minta jadi miskin? Justru Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling kaya di zaman itu. Ya. Minumannya saja itu susu. Ya. Ya. Orang miskin tidak ada minum susu. Ya kan? Ya kan? Makanannya itu daging dan roti. Kurmanya itu kalau di Arab itu kurma bukan sembarang kurma, ya, kurma yang paling bagus ya, gitu Habib ya. Artinya menunjukkan bahwa Nabi ini memiliki kualitas kekayaan yang luar biasa. Ya. Kalau orang miskin bagaimana kemudian dia menafkahi 9 istrinya ya? Ya. Berarti terkait dengan tema tadi yang disampaikan oleh Habib bahwa ketika orang, saya mengambil kesimpulan Habib, ketika orang sudah pada tingkat sufi itu artinya sudah selesai urusan dunianya. Ya, dia harus selesaikan urusan dunianya. Mungkin begitu pendapat saya. Bagaimana pendapat Habib? Mungkin begini, sebelum ke Habib,
Saya teringat juga begini Habib. Jadi ada orang minta panjang umur, ya Allah berikan saya panjang umur. Kemudian ditegaskan oleh ulama bahwa panjang umur itu bukan 50 tambah 1, berarti sudah jadi 51, tetapi diselesaikan urusan-urusan dunianya itu tadi yang seperti yang sudah disampaikan, sehingga umurnya tetap 50, tetapi dibereskan seluruh persoalan dunianya sehingga dia fokus kepada Allah. Mungkin itu kaitannya dengan. Masya Allah. Sebelum kita lanjut, kita break dulu Habib ya. Iya. Inilah penyebab sehingga walaupun kita zikir-zikir, walaupun kita ibadah-ibadah, terhujam ke batin, akal kita ini menerawan. Sholat kamu sebagaimana melihat aku sholat. Tetapi penyakit nafsu itu masih tetap bersarang di dada kita, karena kita tidak dapat menyaksikan sholat Nabi. Yang bisa kita lihat adalah zahirnya. Tapi bagaimana melihat. Wakil Ketua DPR RI Dr. Rahmat Gobel yang didampingi Wali Kota Gorontalo melihat secara langsung kondisi kawasan Benteng Okananga yang direncanakan akan dikembangkan menjadi lebih baik. Beragam informasi kami hadirkan untuk Anda. Informasi seputar perkembangan Gorontalo menjadi sajian yang menemani istirahat Anda yang dikemas dalam program Advertorial News. Instruksikan kepada seluruh dinas melaksanakan pertama Hanya di Mimosa TV.